Makanya kadang-kadang kita ini ya, belajar agama itu sudah kejauhan sampai kehilangan kesadaran. Pernah suatu saat saya dialog. Jadi mohon maaf, saat itu saya butuh mobil pick up. Nah kebetulan yang punya mobil pick up itu ya seseorang. Dan saya tahu kalau beliau ini rajin sekali ngasih ceramah agama, macam-macam lah gitu. Nah dalam perjalanan mau ngambil bunga itu ke Cideng, terjadi dialog saya dengan beliau. Dialognya kok tiba-tiba cerita hadis kursi, ayat kursi. Kan di ayat kursi itu kan kita sudah hafal semua ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Allah dialah, tiada Tuhan selain Dia yang senantiasa berdiri tegak mengurus semua kebutuhan makhluknya, la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Pertanyaan saya dalam dialog itu sederhana. Siapa dalam diri kita yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk? Bingung gitu. Dia aja sambil nyetir. Ya karena saya takut nyetirnya jadi bawa saya lagi. Udah saya bilang jangan dipikirin. Kejauhan ternyata pertanyaan saya. Tadinya saya cuma mau sharing aja. Kan kita mengatakan Allah tidak Tuhan selain Dia yang berdiri tegak mengurus semua kebutuhan makhluknya. Saking demikian cintanya pada makhluknya, beliau itu sampai gak pernah tidur, ngantuk pun enggak. Saya cuma tanya, siapa yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk dalam dirimu? Karena mikir, saya stop, ini bahaya ini lagi nyetir. Jadi saya bilang, udah, tong dia mutan. Saya bilang, tong dia mutan. Rupanya saya salah. Gitu. Coba kita renungi sekarang. Ketika tidur, mata kita tertidur, telinga kita tertidur, mulut kita tertidur. Bahkan pikiran kita tertidur, semuanya lupa. Tangan kita tertidur, kaki kita. Satu-satunya yang gak pernah tidur adalah nafas. Sedangkan Allah mengatakan, aku gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Kan sederhana. Siapa yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk pada dirimu? Kan nafas. Jadi kalau gitu siapa nafas itu? Kalau bukan Dia. Masih mencari kemana-mana. Padahal kita setiap hari bernafas. Makanya semua orang-orang belajar kesadaran yang diberdayakan nafas. Fokuskan pikiran pada nafas, sadari masuknya, sadari keluarnya. Orang-orang belajar kesadaran dimanapun seluruh dunia. Begitu caranya. Kenapa kita selama ini menyadari nafas saja tidak punya waktu? Padahal nafas adalah segalanya. Nafas adalah kekayaan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Karena apa? Begitu hari ini kita berhenti bernafas, semua yang disebut milik kita berpindah tangan dalam sekejap. Bukankah bernafas itu adalah kekayaan yang luar biasa? Kenapa kita merasa tidak punya apa-apa? Padahal hari ini kita punya nafas. Dia yang tidak pernah tertidur. Dia yang tidak pernah terkantuk. Makanya saya sering bertanya, kenapa Anda bisa melihat saya? Karena punya mata. Salah. Orang mati juga punya mata. Tidak bisa melihat. Orang mati punya telinga, tidak bisa mendengar. Orang mati punya mulut, tidak bisa mengunyah. Jadi sebetulnya yang menyebabkan semua kita bisa melihat, mendengar, mengunyah, dan merasakan semua jenis makanan. Bukankah nafas kita? Sesederhana itu aja kita gak kenal. Jadi apa nafas itu? Nafas itu bukti keberadaan Dia sang hidup pada diri kita. Bukti keberadaan Allah pada diri kita. Makanya nanti kita akan menghembuskan nafas kita yang terakhir. Itu yang disebut dengan kematian. Jadi mati itu cuma menghembuskan napas yang terakhir. Kemana? Ya ke sini. Kemana lagi? Kita ngambil napas dari sini, kita juga mengembalikan napas ke sini. Cuma itu saja kok. Bahkan sekarang kita pun tidak sadar kalau kita sekarang sedang mengalami hidup mati. Ketika napas masuk, hidup. Napas keluar mati. Napas masuk, hidup. Napas keluar mati. Cuman frekuensinya terlalu cepat, kita seakan-akan merasa terus-menerus hidup. Padahal kita sekarang sedang mengalami hidup mati. Bicara rahasia napas saja mungkin baru dengar hari ini ya.